Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Nah, pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai chapter 14 yaitu non-current liabilities dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas D yang diampu oleh Ibu Meilenia Rahma Salisa, SAK MAK. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rakila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Arya Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima, Alifah Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Mohon maaf, ya benar 284. Dan juga yang terakhir ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Nah, selanjutnya di sini ada bonds payable atau obligasi adalah surat utang yang diterbitkan suatu perusahaan atau pemerintah sebagai sarana untuk memperoleh dana dari investor dengan janji pembayaran bunga dan pokok pada waktu tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasi, ada 6. Pertama ada secured bonds, yaitu di mana secured bonds ini dijamin dengan aset atau jaminan tertentu. Terus yang kedua ada unsecured bonds, di mana obligasi ini tidak memiliki jaminan khusus, hanya berdasarkan reputasi penerbit. Terus yang ketiga ada term bond. Nah, obligasi ini di mana jatuh temponya pada suatu tanggal tertentu. Terus yang keempat ada serial bonds. Obligasi ini jatuh tempo secara bertahap dalam beberapa periode. Terus yang kelima ada callable bonds, di mana dapat ditebus kembali oleh penerbit sebelum jatuh tempo. Terus yang terakhir, yang keenam ada convertible bonds, di mana dapat dikonversi sebagai saham perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada issuing bonds. Nah, di mana bonds in the tour dokumen kontrak yang berisi surat dan ketentuan obligasi seperti yang pertama ada nilai nominal atau face value, terus yang kedua ada tingkat bunga atau coupon rate, terus yang ketiga ada tanggal jatuh tempo atau maturity date. Nah, selanjutnya di sini ada metode penjualan obligasi. Di sini ada 3. Pertama ada frame underwriting, yaitu di mana bank investasi membeli seluruh obligasi dan menjualnya kembali kepada investor. Terus yang kedua ada best effort underwriting, di mana penjamin emisi hanya membantu menjualkan obligasi dan menerima komisi. Terus yang terakhir, yang ketiga ada private placement atau obligasi yang dijual langsung kepada investor atau institusional tanpa perantara. Ini selanjutnya ada informasi penting dalam obligasi. Di sini ada komponen utama dalam daftar obligasi. Di sini ada 6. Yang pertama ada issuer atau penerbit obligasi. Terus yang kedua ada coupon rate, yaitu tingkat bunga yang dibayarkan. Terus yang ketiga ada maturity date, yaitu tanggal jatuh tempo. Terus yang keempat ada price, yaitu harga pasar obligasi. Terus yang kelima ada yield, di mana tingkat pengembalian investasi. Terus yang terakhir, yang keenam ada rating atau peringkat kelayakan kredit. Nah, hubungan suku bunga dan harga obligasi. Jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Sedangkan jika suku bunganya turun, maka harga obligasi naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang valuation and accounting for bonds payable, yaitu atau penilaian akuntansi untuk utang obligasi. Nah, yang pertama itu proses penerbitan obligasi atau issuance of bond. Nah, proses penerbitan obligasi ini yaitu memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, tahapan utamanya yaitu yang pertama menunjukkan underwriter atau penjamin emisi untuk memasarkan dan menjual obligasi. Nah, yang kedua itu mendapatkan persetujuan regulasi atau pemerintah atau otoritas keuangan. Nah, yang ketiga melakukan audit dan menerbitkan prospektus atau dokumentasi karakteristik obligasi dan informasi keuangan dan keempat yaitu mencetak sertifikat obligasi. Nah, yang kedua yaitu
penilaian obligasi atau bonds valuation. Nah, harga jual obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli atau penjual. Nah, resikonya relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Nah, prinsip utama komunitas investasi menilai obligasi sebesar nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, arus kas tersebut terdiri dari yang pertama yaitu bunga atau anuitas berkala. Yang kedua yaitu pokok utang, nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, suku bunga yang tertera di sertifikat tersebut berupa stated, coupon, dan nominal rates. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang effective interest method atau metode bunga efektif. Nah, metode bunga efektif juga biasanya juga disebut dengan amortisasi nilai sekarang, yaitu prosedur yang digunakan untuk mengamortisasi diskonto atau premi obligasi selama masa berlaku obligasi tersebut. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan beban bunga periodik yang menghasilkan persentase tetap dari nilai tercatat obligasi pada awal periode. Nah, proses perhitungannya yang pertama itu hitung bunga obligasi. Nah, beban bunga ditentukan dengan mengalihkan nilai tercatat atau nilai buku obligasi pada awal periode dengan tingkat bunga efektif atau tingkat pasar. Nah, yang kedua itu tentukan amortisasinya. Amortisasi diskonto atau premi diperoleh dari selisih antara beban bunga obligasi yang telah dihitung dan bunga kas yang dibayarkan berdasarkan tingkat bunga yang dinyatakan. Nah, di bawah tersebut ada contoh tentang mencari amortisasi amount. Nah, yaitu yang pertama-tama kita harus mencari bond interest expense, yaitu dengan carry value of bond and beginning of period dengan kali efektivitas interest rate. Nah, yang selanjutnya bond interest paid yaitu face amount of bonds kali stated interest rate. Nah, setelah bond interest expense dan bond interest paid udah diketahui, maka bond interest expense dikurangi dengan bonus interest paid menjadi amortisasi amount. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai long term notes payable. Nah, yang pertama di sini ada pun perbedaan antara current notes payable dan juga long term notes payable, yakni terhadap pada waktu jatuh temponya. Nah, long term notes payable ini memiliki karakteristik yang sama dengan bonds, yakni keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan membawa tingkat bunga yang baik yang dinyatakan maupun yang tersirat. Nah, notes ini dinilai sebesar present value dari arus kas masa depan yang terdiri dari atas pembayaran pokok dan bunga, sehingga perusahaan itu mengamortisasi setiap diskonto ataupun premium yang selama umur notes dan mengakui beban bunga dengan metode yang sama seperti pada obligasi. Baik, selanjutnya yang pertama ada notes issued at face value atau wesel diterbitkan pada nilai nominal. Nah, wesel diterbitkan pada nilai nominal ini adalah janji keuangan dari perusahaan di mana tingkat bunga yang dinyatakan sesuai dengan tingkat bunga pasar. Karena harga penerbitan ataupun nilai sekarang ini sama dengan nilai nominal, artinya itu tidak ada diskon ataupun premi yang diterapkan. Nah, di sini ada contoh, yakni Scandinavian Import yang menerbitkan wesel 3 tahun senilai 10.000 kepada Bigelow ASA. Nah, suku bunga nominal dan suku bunga efektif sama-sama sebesar 10%. Maka Scandinavian Import ini pada saat penerbitan wesel membuat jurnal yakni kas sebesar 10.000 di debit pada notes payable sebesar 10.000 di kredit. Kemudian pada saat pengakuan beban bunga tahunan, si Scandinavian Import ini membuat jurnal yakni interest expense sebesar 1.000 di debit pada kas sebesar 1.000 di kredit. Nah, 1.000 ini diperoleh dari nilai wesel 3 tahun sebesar 10.000 dikalikan dengan suku bunganya sebesar 10%.
Nah, selanjutnya ada notes not issued at face value. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada zero interest bearing notes atau surat utang tanpa bunga. Nah, surat utang tanpa bunga ini adalah wesel yang tidak mencantumkan bunga secara eksplisit, tetapi tetap mengandung bunga implisit di dalamnya. Nah, bunga ini muncul dari selisih antara nilai nominal dengan kas yang diterima, sehingga perusahaan itu mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang kas yang diterima sebagai diskonto dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama masa berlaku wesel. Baik, selanjutnya di sini ada contoh wesel tanpa bunga. Ini anggaplah ilustrasi Turtle Coffee Company menerbitkan wesel tanpa bunga senilai $10.000 dengan jangka waktu 3 tahun kepada Jeremiah Company. Kemudian tingkat bunga implisit yang menyamakan total kas yang akan dibayar sebesar $10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan sebesar 7.721,80. Kemudian ada suku bunganya sebesar 9%. Maka di sini terdapat diagram waktu untuk surat utang tanpa bunga dari Turtle Coffee Company. Kemudian Turtle Coffee Company mencatat penerbitan surat utang tersebut, yakni cash sebesar 7.721,80 didebit pada notes payable sebesar 7.721,80 di kredit. Kemudian Turtle Coffee Company mengamortisasi diskonto dan mengakui beban bunganya setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Nah, di sini ada tabel. Terdapat jumlah catatan yang tercatat pada awal sebesar 7.721,80. Kemudian pada saat tanggal penerbitan pada akhir tahun yang ke-1, beban bunganya sebesar 694,963, yakni dari 7.721,80 dikalikan dengan bunganya 9%. Maka hasilnya beban bunga 694,963. Kemudian diskon diamortisasi sama 694,963. Kemudian jumlah catatan yang dicatat sebesar 8.416,76, yakni dari 7.721,80 ditambah dengan 694,963. Kemudian pada akhir tahun yang kedua sama caranya, yakni beban bunganya sebesar 757,51 dan diskon diamortisasi sebesar 757,51 dan jumlah catatan yang tercatat sebesar 9.174,27. Kemudian pada akhir tahun yang ketiga beban bunganya sebesar 825,73 dan diskon diamortisasi 825,73 sehingga jumlah catatan yang tercatat sebesar 10.000 dan maka jumlah dari beban bunganya sebesar 2.278,20 dan diskon diamortisasi sama jumlahnya sebesar 2.278.000,20. Sehingga Turtle Coffee Company ini mencatat beban bunga pada akhir tahun pertamanya menggunakan metode bunga efektif, yakni sebagai berikut pada jurnalnya, yakni beban bunga sebesar 694,96 pada hutang wesel sebesar 694,96 di kredit. Nah, jumlah dari nilai dari 694,96 ini dari 7.721,80 dikalikan dengan suku bunganya sebesar 9%. Dan selanjutnya yang kedua ada interest bearing notes
atau wesel berbunga. Nah, wesel berbunga ini surat utang atau perjanjian pinjaman tulis yang secara eksplisit mencantumkan nilai pokok utang beserta tingkat suku bunga tertentu. Nah, bunga tersebut dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman secara berkala ataupun pada saat jatuh tempo. Nah, di sini ada pun contoh di mana Marie CO menerbitkan wesel tunai senilai 10.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Group. Kemudian ada tingkat bunga pasarnya untuk wesel dengan resiko serupa adalah 12%. Nah, di sini dalam kasus Marie CO ini karena tingkat bunga efektifnya 12% lebih besar daripada tingkat bunga yang dinyatakan, maka wesel tersebut ditukar dengan diskon. Sehingga Marie CO ini mencatat penerbitan wesel tersebut sebagai cash sebesar 9.520 di debit pada notes payable sebesar 9.520 di kredit. Nah, kemudian ada pun jadwal amortisasi diskon wesel dari Marie CO ini dengan metode bunga efektif. Adapun obligasi 10% dan diskon dengan harga 12%. Nah, di sini ada tanggal penerbitannya. Yang pertama pada akhir tahun ke-1 dibayar tunai sebesar 1.000, yakni dari 10.000 dikalikan dengan obligasi 10%, sehingga dibayar tunainya sebesar 1.000 pada akhir tahun yang ke-1. Kemudian beban bunganya sebesar 1.142, yakni dari 9.520 dikalikan dengan diskon harga sebesar 12%. Kemudian diskon diamortisasi sebesar 142, yakni dari 1.142 dikurangi dengan 1.000. Kemudian jumlah catatannya tercatat pada tahun ke-1 sebesar 9.662, yakni dari 9.520 dijumlahkan dengan 142. Kemudian pada akhir tahun yang kedua caranya sama, dibayar tunainya sebesar 1.000, kemudian beban bunganya sebesar 1.159 dan diskon diamortisasi sebesar 159, dan jumlah catatannya tercatat sebesar 9.821. Dan pada akhir tahun yang ketiga dibayar tunainya sama 1.000 dan beban bunganya 1.179 dan diskon diamortisasi sebesar 179, sehingga jumlah catatannya tercatat sebesar 10.000. Kemudian adapun jumlahnya dibayar tunai sebesar 3.000 dan jumlah beban bunganya sebesar 3.480 dan jumlah pada diskon diamortisasi sebesar 480, sehingga Mario CO mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskonto untuk tahun pertama, yakni jurnalnya beban bunga sebesar 1.142 di debit pada notes payable sebesar 142 di kredit dan cash sebesar 1.000 di kredit. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai special notes payable situation, yaitu kondisi ketika suatu wesel atau instrumen utang itu diterbitkan sebagai alat pembayaran untuk memperoleh properti, barang, maupun jasa. Nah, secara umum ketika suatu instrumen utang itu ditukarkan dengan properti, barang atau jasa dalam transaksi yang disepakati oleh kedua pihak, maka tingkat bunga yang tercantum dalam wesel dianggap sudah wajar atau mencerminkan kondisi pasar. Namun, di sini terdapat beberapa kondisi yang membuat tingkat bunga tersebut itu tidak dapat langsung dianggap wajar, sehingga perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian atau imputation of interest, yaitu kondisi pertama adalah ketika tidak ada tingkat bunga yang dicantumkan dalam wesel. Artinya, wesel diterbitkan tanpa bunga atau non-interest bearing note.
Dalam situasi ini, perusahaan itu harus menentukan tingkat bunga yang sesuai agar nilai Wesel itu dapat mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya. Nah, kondisi yang kedua adalah ketika tingkat bunga yang dicantumkan itu tidak wajar atau unreasonable. Misalnya nih, tingkat bunga yang ditetapkan itu jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pasar untuk transaksi yang sejenis. Nah, karena tidak mencerminkan kondisi pasar, maka perusahaan perlu menggunakan tingkat bunga yang lebih relevan untuk menghitung nilai sekarang dari Wesel tersebut. Nah, kondisi yang ketiga adalah ketika nilai nominal utang itu berbeda secara material dengan nilai wajarnya. Perbedaan ini itu dapat dilihat dengan membandingkan nilai normal dan nilai nominal Wesel dengan dua hal. Pertama, harga tunai saat ini dari barang atau jasa yang sama atau serupa. Jika harga tunai barang yang diperoleh berbeda jauh dari nilai nominal Wesel, maka nilai tersebut itu tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar pencatatan. Kedua, nilai wajar saat ini dari instrumen utang itu sendiri. Jika nilai wajar Wesel berbeda secara signifikan dari nilai nominalnya, maka perusahaan harus menggunakan nilai wajarnya untuk mencatat transaksi. Nah, dengan kata lain, dalam ketiga kondisi tersebut, perusahaan tidak dapat langsung menggunakan nilai nominal Wesel sebagai dasar dari pencatatan. Perusahaan itu harus menentukan nilai sekarang atau nilai wajar yang lebih mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Hal ini itu penting karena tujuan akuntansi adalah menyajikan nilai aset, barang, jasa maupun kewajiban secara wajar sehingga laporan keuangan itu menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada kondisi di mana perusahaan itu tidak dapat langsung menggunakan tingkat bunga yang tercantum dalam Wesel. Hal ini itu biasanya terjadi ketika nilai wajar dari properti, barang, jasa, atau hak lain yang dipertukarkan itu tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan Wesel tersebut juga tidak memiliki pasar aktif yang dapat dijadikan acuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan itu harus menentukan nilai kini atau present value dari Wesel tersebut. Untuk menghitung nilai kini, perusahaan itu perlu menggunakan tingkat bunga yang sesuai atau disebut dengan inputted interest rate, yaitu tingkat bunga yang diperkirakan dapat mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Lalu, bagaimana cara menentukan tingkat bunga yang tepat? Nah, di sini faktor pertama yang menjadi pertimbangan adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen keuangan yang serupa. Artinya, perusahaan itu akan melihat berapa tingkat bunga yang umumnya digunakan untuk pinjaman atau instrumen utang dengan karakteristik yang mirip. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pemilihan tingkat bunga. Yang pertama adalah restrictive covenants atau perjanjian perbatasan yang melekat pada utang. Semakin banyak pembatasan yang harus dipatuhi oleh peminjam, maka tingkat resiko dan tingkat bunga yang digunakan itu bisa berbeda juga. Faktor kedua adalah jaminan atau agunan yang diberikan. Jika utang dijamin dengan aset tertentu, resiko bagi pemberi pinjaman menjadi lebih rendah, sehingga tingkat bunga yang digunakan itu biasanya juga lebih rendah dibandingkan dengan utang tanpa jaminan. Faktor ketiga adalah jadwal pembayaran atau payment schedule. Jangka waktu pembayaran yang lebih panjang umumnya itu memiliki resiko yang lebih tinggi, sehingga dapat memengaruhi besarnya tingkat bunga yang digunakan. Kemudian faktor terakhir adalah prime interest rate atau tingkat suku bunga dasar yang berlaku di pasar. Tingkat suku bunga dasar ini sering dijadikan acuan awal dalam menentukan tingkat bunga yang paling sesuai untuk suatu transaksi. Jadi, ketika nilai wajar itu tidak dapat ditentukan dan tidak tersedia dalam pasar aktif untuk Wesel tersebut, perusahaan itu harus mengestimasi tingkat bunga yang paling relevan. Estimasi ini itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan berbagai karakteristik utang agar nilainya kini yang dihitung itu benar-benar mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya.
Nah, di sini ada contoh ilustrasi dari special notes payable. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2019, Wonderlich PLC ini menerbitkan surat utang kepada Brown Interiors Company untuk jasa arsitektur. Nah, surat utang tersebut itu memiliki nilai nominal 550.000 euro. Nah, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan juga memiliki tingkat bunga tetap sebesar 2% yang dibayarkan pada akhir setiap tahun. Jadi ini setiap tahunnya di akhir periode akan membayar bunga sebesar 2%. Nah, Wonderlit ini tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar jasa arsitektur tersebut, dan surat utang tersebut juga tidak mudah diperdagangkan. Berdasarkan peringkat kredit Wonderlich, ketiadaan jaminan tingkat bunga utang pada tanggal tersebut dan tingkat bunga yang berlaku pada utang Wonderlich lainnya yang belum dilunasi, perusahaan itu menetapkan tingkat bunga sebesar 8% sebagai tingkat bunga yang sesuai dalam situasi ini. Nah, dari ilustrasi tersebut kita langsung saja ke pembahasannya di berikut ini. Nah, dari soal tadi kita perlu mengetahui bagaimana sih cara penyelesaiannya. Nah, di sini hal pertama yang kita perlu lakukan adalah mengalihkan nilai face amount dari long term note payable-nya yang berjumlah 550.000. Ini dengan faktor yang ada di tabel 62, yaitu tabel present value of single sum, sehingga ketemu 374.319 rupiah. Nah, kemudian untuk bunganya yang dibayarkan ini itu didapat dari 550.000 dikalikan dengan 2%. Hasilnya adalah 11.000. Nah, 11.000 ini kita kalikan dengan faktor present value yang ada di tabel 64. Jadi ketemunya nanti adalah 3,992 sekian ini. Yang mana jika dijumlah nanti hasilnya adalah 43.920. Nah, kemudian kita jumlahkan dan didapatlah 418.239. Nah, ini tuh terdiskon karena suku bunga pasar itu lebih tinggi dari suku bunga long term notes payable-nya sendiri. Nah, jadi yang kita jurnal adalah yang berwarna merah ini ya. Nah, di sini debitnya itu apa dan untuk jurnalnya itu bagaimana? Nah, di sini architectural service tadi itu dikeluarkan dalam rangka membangun building ya. Jadi langsung kita debitkan yakni building pada notes payable sebesar 418.239 rupiah. Nah, kemudian bagaimana sih untuk pengakuannya jika Wonderlit ini perlu untuk membayar bunga yang dilakukan tiap akhir tahun? Nah, ini kita uraikan pada slide berikut ini. Nah, mengikuti pendekatan dari tipe notes payable bagian interest bearing note, tabel di atas itu adalah amortisasi biasa. Nah, konsepnya ini sama. Nah, bagian cash paid ini didapatkan dari 2% dikalikan dengan 550 tadi. Lalu, untuk mencari interest expense, kita pakai bunga pasar tadi yang ada di soal. Pertama kan ini membayar pada tanggal 31 Desember. Nah, ini didapat dari 8% dikali dengan carrying amount 418. Karena ini terdiskon, maka semakin lama dia akan semakin tinggi nilainya, sehingga nilai amortisasi diskon itu sifatnya menambah. Jadi seterusnya siklusnya itu akan sama. Dan di jurnalnya jelas dia akan membayar, jadi kreditnya nanti cash 11.000 dan notes payable 22.450. Dan untuk debitnya adalah interest expense, itu sebesar 33.459.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mortgage notes payable atau wesel bayar hipotek. Nah, mortgage notes payable ini adalah surat janji bayar yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut dengan hipotek. Nah, hipotek ini itu memberikan hak kepada kreditur atas suatu properti milik debitur sebagai jaminan pinjaman. Jadi apabila pihak yang meminjam itu tidak mampu memenuhi kewajibannya, kreditur itu memiliki hak untuk mengambil atau menjual aset yang dijaminkan tersebut. Nah, mortgage notes payable ini merupakan salah satu bentuk wesel bayar jangka panjang yang sering digunakan perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar. Misalnya untuk membeli gedung,
tanah, pabrik, atau aset tetap lainnya. Nah, terdapat dua cara pelunasan mortgage notes payable. Pertama adalah pinjaman itu dapat dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Kedua, pinjaman itu dapat dilunasi secara bertahap melalui pembayaran angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga selama periode tertentu. Nah, selain itu, terdapat dua jenis suku bunga yang umum digunakan pada hipotek. Yang pertama adalah suku bunga tetap, fixed rate mortgage, yaitu tingkat bunga yang tidak berubah selama masa pinjaman sehingga jumlah pembayarannya itu lebih stabil dan mudah untuk diprediksi. Yang kedua adalah suku bunga variabel, variable rate mortgage. Nah, yaitu tingkat bunga yang dapat berubah mengikuti kondisi pasar atau tingkat suku bunga acuan. Nah, akibatnya jumlah pembayaran yang harus dilakukan itu juga dapat meningkat atau menurun seiring dengan waktu. Nah, sebagai contoh nih, jika sebuah perusahaan itu meminjam dana dari bank untuk membeli gedung, kantor, atau gedung tersebut itu akan dijadikan jaminan pinjaman, maka kewajiban tersebut itu dicatat sebagai mortgage notes payable. Jadi dapat disimpulkan bahwa mortgage notes payable itu adalah wesel bayar jangka panjang yang dijamin dengan aset berupa properti dengan tujuan memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus membantu untuk perusahaan memperoleh pendanaan untuk investasi jangka panjangnya. Nah, dengan adanya jaminan berupa properti, resiko bagi kreditur itu jauh menjadi lebih rendah sehingga mortgage notes payable ini menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka panjang yang banyak digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai extinguishment of non-current liabilities, pelunasan utang oleh perusahaan. Nah, pelunasan utang jangka panjang terjadi jika perusahaan itu menyelesaikan kewajibannya. Jika obligasi atau utang ditahan hingga jatuh tempo, pencatatannya cukup sederhana. Pada saat itu seluruh premi atau diskonto sudah diamortisasi sehingga nilai tercatat utang sama dengan nilai nominal. Kalau tidak ada selisihnya, maka tidak timbul keuntungan maupun kerugian. Nah, terdapat 3 kondisi umum dalam pelunasan utang. Yang pertama ada extinguishment with cash before maturity, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, yang dimana dapat menimbulkan gain atau loss karena jumlah yang dibayar bisa berbeda dengan nilai tercatat utang. Yang kedua ada extinguishment by transferring asset or securities, dimana pelunasan dengan aset atau saham, dimana aset atau saham yang diserahkan diukur pada nilai wajarnya. Dan yang ketiga adalah extinguishment with modification of terms, modifikasi syarat utang, seperti perubahan bunga atau jangka panjang yang dalam kondisi tertentu dapat dianggap sebagai penghentian utang lama dan pengakuan utang baru. Yang pertama saya akan membahas extinguishment with cash before maturity, pelunasan utang sebelum jatuh tempo. Nah, biasanya obligasi atau utang jangka panjang itu dilunasi saat tanggal jatuh tempo. Tapi dalam beberapa kondisi, perusahaan itu dapat memutuskan untuk melunasi utangnya lebih awal dengan menggunakan kas. Nah, ketika perusahaan ini melunasi utang sebelum jatuh tempo, jumlah yang dibayarkan disebut reacquisition price, yaitu harga yang dibayar untuk membeli kembali atau menebus utang tersebut. Nilai ini mencakup pembayaran pokok utang, premi pelunasan, serta biaya lain yang terkait dengan proses pelunasan. Nah, sebelum menghitung laba atau ruginya, perusahaan itu harus terlebih dahulu menentukan carrying amount, nilai buku. Nilai buku ini diperoleh dari nilai jatuh tempo obligasi yang sudah disesuaikan dengan sisa premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Sehingga premi atau diskonto yang masih tersisa itu harus diamortisasi terlebih dahulu sampai tanggal pelunasan. Setelah itu, perusahaan membandingkan carrying amount dengan requisition price. Kalau carrying amount-nya ini lebih besar daripada requisition price-nya, perusahaan memperoleh gain from extinguishment atau keuntungan pelunasan utang. Sebaliknya, kalau requisition price-nya lebih besar daripada carrying amount-nya, perusahaan itu mengalami loss from extinguishment, kerugian pelunasan utang.
Selanjutnya ini terdapat contoh dari extinguishment with cash before maturity. Di sini itu bagaimana menentukan carrying amount obligasi sebelum menghitung gain atau loss saat pelunasan dini. Nah, pada contoh ini itu menggunakan obligasi Evermaster yang diterbitkan pada 1 Januari 2022, di mana obligasi ini memiliki nilai sebesar 100.000 euro dengan kupon 8% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Namun obligasi dijual dengan yield 10%, sehingga diterbitkan pada diskonto. Nah, karena ada diskontonya, nilai buku obligasi saat penerbitan ini tidak langsung sebesar 100.000 euro, melainkan 92.278 euro. Nah, tabel tersebut itu menunjukkan proses amortisasi diskonto menggunakan effective interest method, di mana setiap periode ini terdapat 4 komponen utama, yaitu ada cash paid, yaitu bunga kas yang benar-benar dibayarkan kepada investor, lalu ada interest expense, yaitu beban bunga, ada diskon amortisasi, selisih antara beban bunga dan bunga kas, dan ada carrying amount of bonds, yaitu nilai buku obligasi setelah amortisasi diskonto. Nah, karena obligasi ini diterbitkan dengan diskonto, setiap periode nilai buku obligasi itu akan meningkat. Nah, dapat dilihat bahwa carrying amount naik dari 92.278 euro pada awal penerbitan menjadi 98.141 pada tanggal 1 Juli 2026. Nah, informasi carrying amount ini sangat penting ketika perusahaan itu ingin melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, sebelum menghitung keuntungan atau kerugian pelunasan, perusahaan itu harus mengetahui terlebih dahulu berapa carrying amount obligasi pada tanggal pelunasan. Fungsi dari tabel ini itu adalah untuk menunjukkan bagaimana carrying amount obligasi ini berubah dari waktu ke waktu akibat dari amortisasi diskonto. Nilai carrying amount inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan harga pelunasan atau reacquisition price untuk menentukan apakah perusahaan memperoleh gain atau mengalami loss dari pelunasan utang sebelum jatuh tempo. Dan tadi setelah sudah menentukan carrying amount obligasi, sekarang perlu menghitung gain atau loss dari obligasi setelah dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, pada kasus ini pada tanggal 1 Januari 2024, 2 tahun setelah obligasi itu diterbitkan, Evermaster ini memutuskan untuk menebus seluruh obligasinya dan membatalkannya. Perusahaan itu melakukan pelunasan pada harga 101% dari nilai nominal. Nah, karena nilai nominal obligasinya itu adalah 100.000 euro, maka jumlah yang harus dibayarkan itu adalah reacquisition price-nya, yaitu 100.000 euro dikali 101%, sama dengan 101.000. Selanjutnya, dari tabel amortisasi sebelumnya kita sudah dapat carrying amount-nya pada tanggal 1 Januari 2024 itu adalah 94.925 euro. Nah, karena jumlah yang dibayarkan ini lebih besar daripada nilai buku obligasinya, perusahaan itu mengalami kerugian atau loss on extinguishment sebesar 6.075 euro. Mana artinya Evermaster ini harus mengeluarkan dana 6.075 euro lebih besar dibandingkan nilai buku utang yang tercatat. Jurnalnya yaitu pada debit bonds payable sebesar 94.925 euro dan loss on extinguishment of debt sebesar 6.075 euro, ini untuk mencatat kerugiannya. Nah, lalu pada kredit yaitu cash sebesar 101.000 euro karena perusahaan itu membayar kas sebesar jumlah tersebut. Nah, dari contoh dapat kita ketahui bahwa reacquisition price-nya itu lebih besar daripada carrying amount-nya, sehingga perusahaan akan mencatat loss on extinguishment. Nah, kalau sebaliknya, misal kalau carrying amount-nya itu lebih besar daripada reacquisition price-nya, perusahaan akan memperoleh gain on extinguishment. Selanjutnya yaitu extinguishment by exchanging asset or security. Nah, tadi kita kan sudah membahas mengenai pelunasan utang menggunakan kas. Nah, namun perusahaan itu tidak selalu harus membayar utangnya dengan uang tunai. Dalam beberapa situasi, perusahaan itu dapat melunasi utangnya dengan menyerahkan aset non-kasnya,
seperti tanah, bangunan, atau piutang, maupun dengan menerbitkan saham perusahaan kepada kreditur. Nah, inilah yang disebut dengan extinguishment by exchanging asset or securities. Nah, dalam transaksi ini, aset atau saham yang diserahkan itu harus diukur berdasarkan fair value atau nilai wajarnya. Nah, nilai wajar inilah yang akan dianggap sebagai nilai pembayaran utang kepada kreditur. Selanjutnya, perusahaan itu akan membandingkan carrying amount utang atau nilai buku utang dengan fair value aset atau saham yang diserahkan. Kalau carrying amount utang itu lebih besar daripada fair value aset atau saham yang diberikan, perusahaan itu akan memperoleh gain on extinguishment of debt atau keuntungan dari pelunasan utang. Nah, sebaliknya, kalau nilai wajar aset atau saham yang diserahkan itu lebih besar daripada nilai buku utang, perusahaan itu akan mengalami kerugian. Nah, selain itu juga, kalau perusahaan itu menggunakan aset untuk melunasi utang, perusahaan itu juga harus melihat apakah terdapat selisih antara fair value aset dan book value aset. Jika fair value asetnya itu lebih tinggi daripada book value-nya, perusahaan mengakui gain on disposal of asset. Jika fair value asetnya lebih rendah daripada book value, perusahaan akan mengakui loss on disposal of asset. Nah, jadi dalam pelunasan utang menggunakan aset, perusahaan itu bisa saja mengakui dua jenis keuntungan atau kerugian sekaligus, yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian dari pelunasan utang, gain or loss on extinguishment of debt. Lalu yang kedua adalah keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset, gain or loss on disposal of asset. Nah, selanjutnya ini terdapat ilustrasi mengenai pelunasan utang melalui transfer aset, di mana itu terdapat bond mortgage memiliki utangnya sebesar 20 juta euro kepada Hamburg Bank. Namun mereka kesulitan untuk membayar. Sebagai solusinya, mereka itu menyerahkan properti real estate kepada bank untuk melunasi seluruh utang tersebut. Nah, properti itu diserahkan bernilai bukunya sebesar 21 juta euro. Tapi karena harga pasarnya, fair value-nya saat ini adalah 16 juta euro, karena perkiraan ini perusahaan mencatat dua hal, yaitu loss on disposal of real estate-nya sebesar 5 juta rugi, dan keuntungan gain extinguishment of debt sebesar 4 juta. Di jurnalnya yaitu ada debit notes payable to Hamburg Bank-nya sebesar 20 juta dan loss on disposal of real estate-nya sebesar 5 juta. Lalu pada kredit real estate-nya sebesar 21 juta dan gain on extinguishment of debt-nya sebesar 4 juta. Lalu selanjutnya ini adalah ilustrasi melunasi utang dengan memberikan saham perusahaan, granting of equity interest. Di sini bond mortgage ini punya utang sebesar 20 juta kepada Hamburg, namun sepakat untuk melunasinya dengan menyerahkan 320.000 lembar saham yang memiliki nilai pasar sebesar 16 juta euro. Karena nilai saham itu yang diserahkan 16 juta euro itu lebih kecil daripada nilai utangnya sebesar 20 juta euro, maka perusahaan itu akan mencatat keuntungan sebesar 4 juta euro atas pelunasan utang tersebut. Sehingga jurnalnya yaitu notes payable pada kredit sebesar 20 juta dan pada kreditnya share capital ordinary-nya 320.000 lembar dikali 10 euro sebesar 3.200.000. Lalu share premium ordinary-nya 16 juta kurangi 3.200.000 sebesar 12.800.000 euro dan gain on extinguishment of debt-nya sebesar 4 juta. Selanjutnya, extinguishment with modification of terms. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kreditur sering memberikan keringanan agar perusahaan tetap mampu membayar utangnya. Proses ini disebut debt modification atau restrukturisasi utang. Dalam IFRS, perubahan syarat utang dianggap sebagai utang lama dihentikan, diganti dengan utang baru, dan selisihnya diakui sebagai keuntungan. Nah, kreditur dapat memberikan beberapa keringanan seperti menurunkan tingkat
bunga pinjaman, memperpanjang jatuh tempo utang, mengurangi jumlah pokok utang, serta mengurangi atau menunda bunga yang masih harus dibayar. Tujuannya agar kreditur tetap memperoleh pembayaran semaksimal mungkin dari perusahaan yang sedang kesulitan keuangan. Nah, selanjutnya untuk ilustrasinya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, Research Development Group mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasi pinjaman yang dimilikinya kepada Morgan National Bank. Saldo pinjaman yang masih harus dibayar sebesar 10.500.000 yen dengan tingkat bunga 12%. Agar perusahaan tetap mampu memenuhi kewajibannya, bank menyetujui restrukturisasi utang dengan memberikan beberapa keringanan, yaitu pokok utang diturunkan dari 10.500.000 yen menjadi 9 juta yen. Jatuh tempo diperpanjang selama 4 tahun, yaitu sampai 31 Desember 2026. Dan tingkat bunga diturunkan dari 12% menjadi 8%. Meskipun bunga kontraktual yang baru hanya 8%, kondisi keuangan Research Development sedang memburuk sehingga tingkat bunga pasar yang sesuai dengan risiko perusahaan adalah 15%. Oleh karena itu, IFRS mewajibkan utang baru diukur menggunakan tingkat bunga pasar 15%. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung nilai kini pokok utang. Pada akhir tahun 2026, perusahaan harus membayar pokok utang sebesar 9 juta yen. Karena pembayaran dilakukan 4 tahun lagi, nilai tersebut harus didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar 15%. Faktor present value untuk 4 tahun pada tingkat bunga 15% adalah 0,57175. Perhitungannya 9 juta yen dikali 0,57175 sama dengan 5.145.750 yen. Artinya, jika seseorang menerima uang sebesar 9 juta yen 4 tahun yang akan datang, maka nilai uang tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 hanya setara dengan 5.145.750 yen apabila menggunakan tingkat pengembalian 15%. Dengan kata lain, nilai ekonomis pokok utang yang akan dibayar di masa depan adalah 5.145.750 yen pada saat restrukturisasi dilakukan. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung nilai kini pembayaran bunga. Setelah restrukturisasi, bunga tahunan dihitung berdasarkan pokok baru sebesar 9 juta yen dengan tingkat bunga 8%. Perhitungannya 9 juta yen dikali 8% sama dengan 720.000 yen. Jadi perusahaan harus membayar bunga tunai sebesar 720.000 yen setiap tahun selama 4 tahun. Selanjutnya dicari nilai kini seluruh pembayaran bunga tersebut. Faktor present value annuity selama 4 tahun dengan tingkat bunga 15% adalah 2,85498. Perhitungannya 720.000 yen dikali 2,85498 sama dengan 2.055.586 yen. Nah, nilai sebesar 2.055.586 yen menunjukkan bahwa seluruh pembayaran bunga yang akan dilakukan selama 4 tahun ke depan memiliki nilai ekonomi saat ini sebesar jumlah tersebut. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung fair value utang baru. Nilai wajar utang baru diperoleh dengan menjumlahkan nilai kini pokok utang yaitu 5.145.750 yen dan nilai kini bunga yaitu 2.055.586 yen. Perhitungannya 5.145.750 yen ditambah 2.055.586 yen sama dengan 7.201.336 yen. Nah, meskipun perusahaan secara kontrak masih harus membayar total lebih dari 9 juta yen di masa depan, nilai ekonomis kewajiban tersebut pada tanggal restrukturisasi hanya sebesar 7.201.336 yen. Jumlah inilah yang dianggap sebagai nilai wajar utang baru menurut IFRS. Nah, kemudian langkah keempat menghitung keuntungan restrukturisasi utang.
Sebelum restrukturisasi, nilai tercatat utang adalah 10.500.000 yen. Setelah restrukturisasi, nilai utang baru menjadi 7.201.336 yen. Selisihnya yaitu 3.298.664 yen. Keuntungan sebesar 3.298.664 yen muncul karena beban utang perusahaan berkurang secara signifikan setelah memperoleh keringanan dari bank. Awalnya perusahaan memiliki kewajiban sebesar 10.500.000 yen, tetapi setelah restrukturisasi, kewajiban ekonomisnya hanya sebesar 7.201.336 yen. Pengurangan kewajiban inilah yang menghasilkan keuntungan restrukturisasi. Nah, untuk jurnal restrukturisasi utang 31 Desember 2022, notes payable 10.500.000 yen berada di debit, kemudian gain on extinguishment of debt yaitu 3.298.664 yen di kredit, kemudian notes payable-nya 7.201.336 yen di kredit. Nah, utang lama sebesar 10.500.000 dihapus dari pembukuan, kemudian dicatat utang baru sebesar 7.201.336, kemudian selisih sebesar 3.298.664 yen dicatat sebagai keuntungan restrukturisasi utang. Kemudian langkah kelima, perhitungan bunga tahun 2023. Pada tahun pertama setelah restrukturisasi, perusahaan membayar bunga tunai sebesar 9 juta yen dikali 8% sama dengan 720.000 yen. Namun IFRS mengharuskan perusahaan menggunakan tingkat bunga efektif sebesar 15%. Maka beban bunga yang sebenarnya harus diakui adalah 7.201.336 yen dikali 15% sama dengan 1.080.200 yen. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui beban bunga sebesar jumlah tersebut. Kemudian menghitung amortisasi diskonto. Perhitungannya 1.080.200 yen dikurangi 720.000 yen sama dengan 360.200 yen. Selisih sebesar 360.200 yen disebut amortisasi diskonto. Jumlah ini ditambahkan ke saldo utang karena nilai utang harus meningkat secara bertahap dari nilai wajarnya saat ini menuju nilai nominal yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Untuk menghitung saldo utang akhir tahun 2023, saldo awal utangnya 7.201.336 yen ditambah amortisasi 360.200 yen. Saldo akhirnya 7.561.536 yen. Setelah satu tahun berlalu, nilai tercatat utang meningkat menjadi 7.561.536 yen karena adanya amortisasi diskonto. Proses ini akan terus berlanjut setiap tahun sampai nilai utang mencapai 9 juta yen pada tahun 2026. Kemudian untuk jurnal bunga tahun 2023, kas keluar sebesar 720.000 yen untuk pembayaran bunga. Beban bunga yang diakui sebesar 1.080.200 yen. Selisihnya sebesar 360.200 yen menambah saldo utang. Kemudian untuk jurnal pelunasan utang tahun 2026, pada saat jatuh tempo saldo utang sudah mencapai nilai nominal sebesar 9 juta yen. Jadi perusahaan melunasi seluruh pokok utang sebesar 9 juta yen sehingga tidak ada lagi kewajiban yang tersisa. Selanjutnya fair value option. Biasanya utang jangka panjang dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi, namun IFRS memberikan pilihan menggunakan fair value. Jika menggunakan fair value, utang selalu disesuaikan dengan nilai pasar dan perubahan nilai dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Kemudian untuk ilustrasi fair value option, Edmond SE menerbitkan obligasi sebesar 500.000 euro dengan bunga 600% pada tanggal 1 Mei 2022. Perusahaan memilih menggunakan fair value option sehingga obligasi harus selalu dinilai berdasarkan harga pasar. Nah, perubahan nilai pasar obligasi pada 31 Desember 2022, nilai buku obligasi sama dengan 500.000
euro, nilai pasar obligasi 480.000 euro. Terjadi penurunan nilai sebesar 20.000 euro. Mengapa nilainya turun? Karena tingkat bunga pasar naik dari 6% menjadi 8%. Investor sekarang dapat memperoleh investasi baru dengan bunga 8%. Sedangkan obligasi Edmonds hanya memberikan bunga 6%. Akibatnya obligasi menjadi kurang menarik sehingga harga pasarnya turun menjadi 480.000 euro. Nah, karena kewajiban perusahaan turun dari 500.000 euro menjadi 480.000 euro, maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20.000 euro. Nah, saldo utang obligasi dikurangi sebesar 20.000 euro agar sesuai dengan nilai pasar terbaru. Penurunan kewajiban tersebut dianggap memberikan keuntungan kepada perusahaan sehingga dicatat sebagai unrealized gain sebesar 20.000 euro. Kasus jika disebabkan penurunan kualitas kredit. Misalkan nilai obligasi turun menjadi 480.000 euro bukan karena kenaikan suku bunga pasar, tetapi karena investor menilai Edmonds semakin berisiko gagal bayar. Penurunan tetap sebesar 500.000 euro dikurangi 480.000 euro sama dengan 20.000 euro. Namun menurut IFRS keuntungan tidak boleh dilaporkan dalam laba rugi. Keuntungan harus dicatat oleh other comprehensive income. Nah, karena penurunan nilai terjadi akibat memburuknya kondisi perusahaan sendiri, IFRS menganggap keuntungan tersebut tidak pantas diakui sebagai laba operasional. Karena itu, keuntungan dicatat dalam OCI sebagai bagian dari ekuitas. Jadi jurnalnya bonds payable 20.000 euro di debit, kemudian unrealized holding gain or loss equity berada di kredit sebesar 20.000 euro. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai off-balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca. Off-balance sheet financing adalah praktik pendanaan di mana perusahaan itu memperoleh dana atau menggunakan aset tertentu tanpa mencatatnya sebagai utang atau liabilitas di dalam neraca. Dengan kata lain, perusahaan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari suatu transaksi, tetapi kewajiban yang terkait tidak terlihat secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Nah, perusahaan biasanya menggunakan praktik ini karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menjaga rasio utang tetap rendah sehingga kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik di mata investor maupun kreditur. Yang kedua, agar laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan yang lebih sehat dibandingkan jika seluruh kewajiban dicatat dalam neraca. Yang ketiga, untuk mempermudah perusahaan memperoleh tambahan kredit atau pendanaan dari pihak lain. Dan yang keempat, untuk menghindari pelanggaran terhadap perjanjian utang atau loan covenant atau batasan-batasan tertentu yang diterapkan oleh pemberi pinjaman. Nah, pada slide ini terdapat dua contoh utama dari off-balance sheet financing. Yang pertama, operating lease. Dalam praktik ini, perusahaan menyewa suatu aset dan hanya mengakui biaya sewa sebagai beban. Nah, pada standar akuntansi lama, kewajiban jangka panjang yang timbul dari kontrak sewa tersebut tidak dicatat dalam neraca sehingga terlihat seolah-olah perusahaan tidak memiliki utang tambahan. Yang kedua, ada Special Purpose Vehicle atau SPV yang merupakan entitas khusus yang dibentuk untuk menampung aset atau kewajiban tertentu. Dengan adanya SPV, aset maupun utang tersebut dapat dipisahkan dari perusahaan induk sehingga tidak tercatat langsung dalam laporan keuangan utama perusahaan. Namun, perlu diketahui juga bahwa saat ini standar akuntansi seperti IFRS telah memperketat aturan pelaporan sehingga banyak transaksi yang sebelumnya berada di luar neraca kini harus diakui dan diungkapkan secara lebih transparan. Jadi, terdapat dua jenis off-balance sheet financing. Yang pertama ada non-consolidated subsidiary atau anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan. Nah, jika perusahaan induk memiliki kepemilikan kurang dari 50%,
maka laporan keuangan anak perusahaan tersebut umumnya tidak wajib digabungkan ke dalam laporan keuangan induk karena tidak dikonsolidasikan. Nah, utang yang dimiliki anak perusahaan juga tidak akan terlihat dalam laporan keuangan perusahaan induk. Nah, dengan demikian, posisi keuangan dari perusahaan induk dapat terlihat lebih baik karena sebagian kewajiban berada di luar laporan keuangannya. Nah, bentuk kedua adalah Special Purpose Entity atau SPE. Dalam metode ini, perusahaan membentuk entitas khusus yang dibuat untuk menangani proyek atau transaksi tertentu. Nah, utang yang digunakan untuk membiayai proyek dicatat atas nama SPE, bukan atas nama perusahaan induk. Sementara itu, perusahaan induk hanya membuat perjanjian untuk membeli hasil proyek tersebut, yang sering disebut sebagai take or pay agreement. Karena utang berada pada SPE, kewajiban tersebut tidak langsung muncul dalam neraca perusahaan induk. Nah, melalui kedua metode tersebut, perusahaan dapat mengurangi jumlah kewajiban yang terlihat dalam laporan keuangan. Namun, investor dan pengguna laporan keuangan perlu berhati-hati karena metode ini dapat membuat total kewajiban perusahaan tampak lebih kecil daripada kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan regulasi terkait off-balance sheet financing. Nah, di masa lalu, metode ini sering digunakan oleh beberapa perusahaan besar untuk menyembunyikan sebagian utang dan membuat kondisi keuangan terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah skandal perusahaan Enron, serta beberapa perusahaan besar lainnya seperti Air Berlin. Nah, dalam kasus-kasus tersebut, struktur off-balance sheet financing disalahgunakan sehingga investor itu tidak dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai tingkat risiko dan kewajiban perusahaan. Nah, akibat dari skandal tersebut, Badan Standar Akuntansi Internasional dan juga regulator pasar modal mulai memperketat aturan yang mengatur penggunaan metode ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi serta melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. Karena itu, IASB sebagai badan penyusun standar akuntansi internasional dan juga SEC sebagai regulator pasar modal di Amerika Serikat mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap mengenai kewajiban yang berada di luar neraca. Ada dua hal utama yang harus diungkapkan perusahaan. Yang pertama, perusahaan wajib mengungkapkan seluruh komitmen kontraktual masa depan. Artinya, setiap perjanjian atau kontrak yang dapat menimbulkan kewajiban di masa mendatang harus dijelaskan secara jelas dalam laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan juga harus menyajikan kewajiban kontingensi secara transparan, di mana kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang mungkin akan muncul jika suatu peristiwa tertentu terjadi di masa depan, misalnya gugatan hukum atau jaminan atas utang pihak lain. Nah, dengan adanya aturan yang lebih ketat ini, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jujur dan lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menganalisis liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Nah, analisis ini penting untuk menilai seberapa besar sih ketergantungan perusahaan terhadap utang serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunga atas utangnya. Rasio pertama adalah debt to assets ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, perhitungannya dilakukan dengan membagi total liabilitas dengan total aset. Nah, semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar porsi aset yang dibiayai menggunakan utang. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, semakin besar aset yang dibiayai oleh modal sendiri, sehingga risiko keuangan perusahaan cenderung lebih rendah. Yang kedua yaitu times interest earn ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari utang yang dimilikinya. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan laba yang tersedia sebelum pembayaran bunga dengan beban bunga perusahaan.
Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban bunga. Begitu juga sebaliknya. Nah, sebagai contoh pada laporan tahunan Novartis tahun 2018, perusahaan memiliki total liabilitas sebesar 66.871 juta dolar dan total aset sebesar 145.563 juta dolar. Nah, berdasarkan data tersebut, diperoleh debt to assets ratio sebesar 46%, artinya sekitar 46% ini aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sementara itu, hasil perhitungan times interest earn ratio menunjukkan angka 15,5 kali, yang berarti laba perusahaan mampu menutupi beban bunga hingga 15,5 kali lipat, yang menunjukkan kemampuan pembayaran bunga yang sangat baik dan risiko gagal bayar yang relatif rendah. Nah, dari dua rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis liabilitas jangka panjang tidak hanya melihat besarnya utang yang dimiliki perusahaan, tetapi juga menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang timbul dari utang tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kami harap apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.